Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Saudara hadirin, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, kaula muda yang saya banggakan dan anak-anak yang saya sayangi, selamat berjumpa kembali dalam edisi serial Kisah Nabi dan Rasul. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang maha tinggi dan yang maha agung, yang senantiasa melimpahkan kepada kita berbagai anugerah kenikmatan. Alhamdulillah, sampai detik ini kita masih belum terputus dari rahmatnya, nikmatnya yang agung. Salawat dan salam semoga selalu senantiasa terlimpah curah atas junjungan alam baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah nanti kita akan mendapatkan syafaatul uzma dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, kesempatan kali ini kita akan lanjutkan serial Kisah Nabi dan Rasul, yaitu kisah Nabi Ya'qub alaihi salam. Kisah Nabi Ya'qub. Nabi Ya'qub adalah Nabi dan Rasul yang ke-10 dalam susunan kisah Nabi dan Rasul. Nabi Ya'qub alaihissalam adalah cucu dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ya'qub adalah cucu dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam punya 2 orang putra yang kedua putranya adalah menjadi Nabi dan Rasul, yaitu adalah Nabi Ismail alaihissalam dan Nabi Ishak alaihissalam. Nabi Ismail alaihissalam adalah lahir dari ibu ibu Siti Hajar. Kemudian Nabi Ishak adalah dari ibu Sarah. Lalu saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, dari Nabi Ishak maka akan melahirkan 2 putra, ya. Ishak itu adalah putra Nabi Ibrahim dari ibu Sarah. Kemudian Nabi Ishak alaihissalam dia menikah dengan seorang wanita yang bernama Rifkah binti Azar. Rifkah atau seringkali disebutnya juga adalah Ribka, ya. Ribkah atau Ribka ini adalah istri Nabi Ishak alaihissalam. Dari perkawinan Ishak dan Ribka ini maka melahirkan 2 orang putra, yaitu Ya'qub dan kembarannya dan saudaranya adalah Esau atau Ais. Esau atau Ais ini adalah saudaranya Ya'qub. Saya ulangi, Nabi Ishak punya 2 orang anak, yaitu Esau atau disebut Ais dan Ya'qub. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, berarti sekali lagi Ya'qub adalah cucu dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, kaula muda yang saya banggakan dan anak-anak yang saya sayangi. Nabi Ya'qub alaihissalam ini dikisahkan bahwasanya dia tidak memiliki hubungan yang harmonis dengan saudaranya, yaitu Esau atau Al-Ais, ya. Dikisahkan bahwasanya mereka sering terjadi bentrokan, mereka sering terjadi berkonfrontasi untuk hal-hal dalam banyak hal. Artinya keduanya tidak memiliki hubungan yang harmonis. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, lalu ketika Nabi Ya'qub sudah mulai dewasa, kemudian ayahnya Nabi Ishak alaihissalam mengatakan, berpesan kepada Ya'qub, "Wahai anakku, hendaknya engkau pergi merantau ke negeri yang sangat jauh.
Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, tentu saja Nabi Ishak alaihissalam melakukan ini adalah yang pertama tentu agar tidak terjadi sebuah keretakan kekeluargaan, yaitu sesama saudara antara Esau atau Al-Ais dengan Yakub. Lalu yang kedua ada maksud lain tentunya Nabi Ishak alaihissalam yang tentu saja diketahui setelah nanti beberapa tahun kemudian. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, lalu Yakub diperintahkan untuk hijrah yaitu ke negeri Fadan Aram. Fadan Aram ini adalah negeri Babilonia atau dengan kata lain negeri Irak. Yakub diperintahkan oleh Nabi Ishak yaitu orang ayahnya untuk pergi ke Fadan Aram atau ke Babilonia atau ke Irak. Dia menjumpai pamannya. Ini adalah saudara dari ibunya Nabi Yakub, yaitu saudara dari ibu Ribka. Nah, dengan di Irak di sana, di Babilonia atau di Fadan Aram, dia bertemu dengan seorang paman yang bernama Laban bin Batuil. Laban bin Batuil adalah pamanda tercinta dari Nabi Yakub alaihissalam, dari saudara dari ibunya. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, pamanda Laban, itu paman tercinta dari Nabi Yakub, ini memiliki dua orang putri cantik, ya, dua orang putri cantik. Yang pertama yaitu Laya, orang juga disebutkannya adalah Lea atau Laya sebenarnya. Laya atau Lea ini adalah anak dari pamanda tercinta dari Nabi Yakub, yaitu Laban. Laban punya putri yaitu dua orang, yang pertama adalah Laya dan yang kedua adalah Rahil ataupun Rahel. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, hal yang sangat menarik tentu perjalanan yang luar biasa Nabi Yakub alaihissalam dari dari negerinya di Palestina, ya, karena Nabi Yakub ini memang lahir di Palestina, lalu dia meninggal di Mesir, kemudian nanti pada saat meninggal dunia dimakamkan di di Hebron, yaitu di Palestina. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, Nabi Yakub alaihissalam sampailah ke negeri Fadan Aram atau ke Babilonia ataupun ke Irak. Maka dia ingin bertemu dengan pamanda yang bernama adalah Laban bin Batuil. Nah, yang dijumpai tentu bukan langsung ke pamanda tercinta yaitu paman Laban, tetapi dia pertama kali berjumpa dengan seorang wanita cantik adalah Rahil atau Rahel. Ini adalah anak dari paman Laban, ya. Berjumpa dengan Rahel, mungkin secara manusiawi Yakub sudah tertarik dengan kecantikannya Rahel ataupun Rahil, ya. Lalu saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, diajaklah bertemu dengan paman Laban. Lalu Nabi Yakub menyampaikan pesan dari ayahnya, ya. Pesan ini tidak disebutkan apakah pesan melalui surat ataukah melalui pesan lain. Yang jelas inti dari pesannya adalah bahwa paman Laban ini supaya menikahkan anaknya dengan Nabi Yakub alaihissalam. Yang anak tadi ada dua, yaitu Laya dan Rahel. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, lalu apa keinginan setelah disampaikan itu, paman Laban menyetujui, silakan Yakub menikah dengan putriku, yaitu ada dua, yaitu Laya dan Rahel. Siapa yang dipilih tentu saja nanti setelah paman Laban ini memberikan sebuah syarat, yaitu adalah Yakub diperintahkan untuk menggembala selama 7 tahun lamanya. Selama 7 tahun lamanya Nabi Yakub diperintahkan untuk menggembala. Lalu setelah sampai pada 7 tahun, maka Nabi Yakub alaihissalam meminta janjinya pada paman Laban, yaitu untuk menikah dengan salah satu putrinya. Ketika ia mendengar apa yang disampaikan paman Laban, dan paman Laban menikahkan Yakub yaitu dengan Laya. Padahal pada saat itu Nabi Yakub menginginkan menikah dengan Rahel yang pertama kali ia berjumpa. Lalu disampaikan oleh paman Laban, kamu harus menikah dengan Laya karena Rahel masih memiliki kakak itu bernama Laya. Akhirnya tidak bisa dipungkiri dan Yakub harus menikah dengan Laya. Kemudian paman Laban ketika itu menyampaikan,
engkau wahai Yakub boleh menikahi putriku yaitu Rahel, dengan catatan engkau harus mengikuti syarat kemudian, yaitu menggembala selama 7 tahun lamanya, 7 tahun kemudian. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, disinilah kemudian pada saat itu memang belum ada perintah bahwasanya seseorang boleh menikah dengan kakak beradik secara sekaligus ya. Nah, kenyataannya pada saat itu Paman Laban itu membolehkan Nabi Yakub yang pertama menikah dengan Laya, seorang kakak ya. Lalu 7 tahun kemudian dia menikahi adiknya yang bernama Rahel. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, hal yang menarik lagi adalah ketika Nabi Yakub alaihissalam sudah memperistri Laya dan Rahel, kemudian Paman Laban ini menghadiahi 2 orang hamba sahaya atau budak ya, yaitu yang bernama Zulpa dan Bahlah. Zulpa dan Bahlah, Zulpa ini adalah seorang budak yang hadiah ini diberikan kepada Laya, yaitu anak pertama. Lalu Paman Laban juga menghadiahi seorang hamba sahaya atau budak, yaitu seorang wanita yang namanya Bahlah. Ini adalah hadiah hamba saya yang diberikan untuk Rahel. Ya. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, kaula muda yang saya banggakan dan anak-anak yang saya cintai. Jadi Nabi Yakub alaihissalam ini bukan saja menikah dengan Laya dan Rahel, kemudian juga dia menikahi para budak atau para hamba sahaya dari hamba sahayanya Laya dan hamba sahayanya Rahel, yaitu adalah wanita yang bernama Zulpa dan yang bernama Bahlah. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, Nabi Yakub alaihissalam ini memiliki anak sebanyak 12 anak, yang 12 anak ini adalah 6 orang anak dari Laya, ini anak pertama dari Laban, lalu anak yang dari istri yang kedua yaitu Rahel, itu ada 2 orang anak, dan dari Zulpa 2 orang anak, dan dari Bahlah 2 orang anak. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, kita tahu bahwasanya dalam sejarah berikutnya Nabi Yakub alaihissalam memiliki seorang putra yang kemudian putranya adalah menjadi seorang nabi, yaitu adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam adalah anak Nabi Yakub dari seorang ibu yang bernama Rahel ya. Dari wanita yang bernama Rahel, yaitu anak dari Laban, pamannya sendiri, yaitu 22 orang anak, yaitu Yusuf dan Bunyamin ya. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, ini dalam kisah nanti pada episode kita kisah Nabi Yusuf alaihissalam kita akan uraikan ya, bagaimana mereka bersaudara bersikap terhadap Yusuf. Dan pada kali ini saya ingin sampaikan dalam kisah Nabi Yakub alaihissalam bahwa Nabi Yakub alaihissalam ini pernah mengalami kebutaan. Buta, tak mampu melihat dikarenakan ada sebuah kesedihan yang luar biasa. Menangis sejadi-jadinya, menangis setiap waktu, menangis setiap saat, lalu membuatnya matanya menjadi buta. Mengapa Nabi Yakub menangis? Nabi Yakub dipisahkan oleh anaknya, yaitu yang bernama Yusuf. Nabi Yusuf alaihissalam yang sejak kecil sudah melihat tanda-tanda tabir, dari tabir mimpinya adalah seorang kelak menjadi seorang nabi dan rasul. Dan tentu saja Nabi Yakub begitu ekstra, begitu perhatian terhadap Nabi Ibrahim alaihissalam. Tetapi sikap Nabi Yakub yang begitu sayang terhadap Nabi Yusuf ini membuat cemburu dari saudara-saudaranya. Dan sampai pada suatu saat Nabi Yusuf dibuat dicelakai dan kemudian dibuang ke sebuah sumur, yang disampaikan kepada ayahandanya adalah soal Nabi Yusuf dimakan serigala. Dan saya ingin sampaikan di sini, saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, bahwa atas perpisahannya dengan Nabi Yusuf inilah dengan putranya yang dia cintai membuat dia sedih dan menangis. Tapi saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, pada kurun waktu yang begitu lama kemudian Nabi Yakub sudah mulai tua renta, dan ternyata Allah pertemukan dan anaknya yang bernama Yusuf yang kemudian menjadi nabi dan rasul
ini pada saat dia sudah menjadi raja di Mesir, kemudian saudara-saudaranya dalam kondisi saat itu ada kekurangan pangan, dia datang ke Mesir, yang di Mesir adalah rajanya adalah saudaranya sendiri adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian suatu ketika kisahkan bahwasanya Nabi Yusuf mengirimkan baju gamisnya, baju milik Nabi Yusuf, tolong disampaikan kepada Yakub, yang tidak lain adalah ayahandanya tercinta. Lalu ketika baju itu diusapkan pada bagian matanya Nabi Yakub alaihissalam, lalu atas izin Allah Nabi Yakub alaihissalam dalam kondisi yang sudah mulai tua renta, matanya disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan baru dia bersyukur bahwasanya dia yakin bahwasanya Nabi Yusuf alaihissalam putranya tercinta memang masih ada. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, kaula muda yang saya banggakan dan anak-anak yang saya cintai, dalam satu hal dikisahkan bahwa Nabi Yakub sekalipun memiliki putra yang sangat banyak, dia ada seorang ayah yang teladan, yang begitu menitik beratkan kepada anak-anaknya adalah hal agama. Ini dikisahkan di dalam surat Al-Baqarah di ayat yang 133. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am kuntum syuhada'a idza hadara Ya'qub al-maut idza qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahidan wa nahnu lahu muslimun. Am kuntum syuhada'u iza hadara Ya'qub al-maut. Apakah kamu menjadi saksi saat maut akan menjemput Yakub? Ketika itu dia berkata kepada anak-anaknya, berkata kepada putranya, izqala libanihi ma ta'buduna min ba'di. Dia katakan, wahai anak-anakku, apa yang engkau akan sembah nanti sepeninggal aku? Lalu anak-anaknya menjawab, qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika. Kami akan menyembah Tuhan yang engkau sembah, ya. Qalu na'budu, kami akan menyembah Tuhan yang engkau sembah, wa ilaha abaika, yang disembah juga oleh nenek moyangmu, yaitu adalah Tuhan Nabi Ibrahim, kemudian Ismail dan Ishak, ya, yaitu ilahan wahidan, Tuhan yang satu, kemudian juga wa nahnu lahu muslimun, hanya kepadanya kami berserah diri, ya, artinya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, wa nahnu lahu muslimun. Saudara hadirin kaum muslimin dirahmati Allah, begitulah kisah Nabi Yakub alaihi salam. Nabi Yakub lahir di Palestina, kemudian wafat di Mesir, kemudian pada saat dimakamkan, makamnya adalah di Hebron, yaitu di Palestina, ya, bersama juga dekat dengan makam Nabi Ibrahim alaihissalam. Saudara hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, Nabi Yakub adalah cucu tercinta dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Yakub bin Ishak, Ishak bin Ibrahim. Saudara hadirin kaum muslimin dirahmati Allah, Nabi Yakub memiliki anak yang begitu banyak, yang salah satunya yang kemudian kelak menjadi Nabi dan Rasul adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Di episode yang akan datang, pada kisah Nabi dan Rasul, kita akan kisahkan lanjutan, yaitu kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, kaula muda yang saya banggakan dan anak-anak yang saya cintai, mudah-mudahan dari kisah Nabi Yakub alaihissalam ini bisa kita petik hikmahnya. Di antaranya adalah Nabi Yakub memiliki kesabaran ketika dipisahkan oleh anaknya, lalu dia memiliki keteladanan dan mewariskan agama yang kuat kepada anak-anaknya. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, birridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.